Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kami PDI Perjuangan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim Indonesia. Semoga di bulan puasa tahun ini kita semua dapat menjalankan perintah-perintahnya hingga dapat mencapai fitri di hari kemenangan. Puasa di tahun ini masih sama dengan 2 tahun sebelumnya, di mana bangsa ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Mari di bulan yang suci ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar negara Indonesia bisa segera pulih kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa. Burung tertangkap baik dilepaskan, biar terbang menuju awan. Selamat berpuasa kami ucapkan untuk sahabat dan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai waktu bagi jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ولعلي كلها ربي تقبلنا يا ربي بلغنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Jelang berbuka puasa sambil sobat sekalian menunggu azan maghrib, kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan topik yang sedang hangat. Khususnya terkait pandangan Islam terhadap nilai budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Dan tentunya bersama narasumber yang sangat spesial dan luar biasa untuk pembahasan kali ini. Nah, jika kita berbicara soal Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, negara kita ini juga dikenal sebagai salah satu negara paling beragam dari segi tradisi dan budayanya. Oleh karena itu, lumrah rasanya jika terjadi banyak perdebatan dan banyak perbedaan pendapat di antara kita semua sebagai anak bangsa. Apalagi jika suatu fenomena atau isu yang dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu soal tahlilan dan ziarah kubur. Bersama saya di sini telah hadir seorang ulama dari salah satu tokoh muslim bangsa ini, yang kebetulan beliau berasal dari satu daerah bertetangga dengan saya. Sama-sama Jawa Timurnya. Dulu beliau di Lamongan, saya di Jombang. Akan tetapi sekarang beliau menetap di Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang lebih akrab disapa dengan Gus Muwafiq. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga saya ketemu. Sampai. Ya, matur nuwun sangat sudah menyempatkan hadir di sini di acara Ramadan BKN PDI Perjuangan sore hari ini. Bagaimana pawartosipun, kabarnya? Lapar. Puasa-puasa Ya. Gus. Alhamdulillah sami saya juga lapar ini. Iya, tampaknya memang ada karakter khusus Gus ya, di negara kita ini atau di daerah ya tentang keislaman. Sebenarnya yang ada di Indonesia bentuk dan dimensi Islamnya itu seperti apa Gus? Karena saya masih ngikutin tahlilan loh Gus. Oh. Ziarah kubur saya juga masih ngikutin. Pripun Gus? Ya, Islam itu ya begitu itu. Begitunya bagaimana? Nah ini harus dijelaskan. Jadi Islam itu turun pertama itu kan di Arab sana. Injih. Tapi takdirnya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Injih. Cuman pergerakan untuk menjadi rahmatan lil alamin itu kan butuh waktu yang cukup lama. Sampai ke Indonesia aja sekitar butuh waktu hampir 800 tahun. Artinya kan pergeseran itu bertemu dengan budaya, bertemu dengan manusia yang berbeda, bertemu dengan tanah yang berbeda. Nah, makanya ketika ketemu dengan tanah yang berbeda, Islam itu juga punya corak yang berbeda. Jadi itu kan, menyebarkannya juga berbeda. Di sana Injih. Nabi Muhammad. Iya. Sampai di Jawa itu ketambahan kanjeng. Injih. Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Injih. Nggih. Di sana Aminah, Injih. Fatimah. Injih. Sampai di sini ketambahan Siti. Siti. Injih. Karena mau menyebut Sayyidati tapi kepanjangan dari Siti. Saya ini penerus yang di sana, dari sana penerus kemudian disebut ulama. Sampai di sini saya disebut kiai. Artinya kiai itu adanya di Indonesia, ya, Gus. Dan itu kadang bisa jadi kebo Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret, dan ini bisa jadi macam-macam. Yeah. Loh, artinya bahwa Islamnya sih tetap nggak berubah, tetap syahadatnya sama, sholatnya sama, puasanya sama. Tapi kenapa di sini disebut puasa? Padahal mestinya seharus siam. Siam. Di sana disebut sholat. Kenapa sampai di sini disebut sembahyang? Sembahyang. Sembahyang.
Kan gitu. Di sana orang pergi haji nggak istimewa. Tapi sampai di sini melekat wak kaji. Nek gak dipanggil wak kaji moreng-moreng. Moreng-moreng. Artinya bahwa tempat ini akhirnya kemudian menghasilkan kompromi-kompromi. Nah, Islamnya sih tetap coraknya aja yang beda. Karena Islam itu tidak bisa meninggalkan syariat juga. Ya, syariatnya sama. Jadi yang disebut mahwal iman, iman itu apa? Antuk minabillah, percaya kepada Allah tetap. Wa malaikati, dan malaikat tetap. Nggak ada tambahan malaikat di sini. Wa kutubi, dan kitabnya tetap nggak ada tambahan. Tetap Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetap. Terus warasulihi ya tetap. Nggak ada tambahan kan. Nambah musodik aja marah-marah kan di sini. Nambah siapa dulu? Nambah Lia Eden marah-marah tetap. Wonten malih nembe. Sari. Wonten Jombang. Sari. Nabi Sari. Dulu di Lamongan ada namanya Nabi Mukhtar. Ditambah orang nabinya tetap 25 itu nabi dan rasul. Wa malaikati wa rasuli wal yaumil akhir tetap aja. Kesepakatannya nanti selesainya dunia itu kiamat habis. Wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala, dengan qadha dan qadar itu semua dari Allah. Ini kan juga nggak berubah. Tetap nggak berubah. Terus mahwal Islam. Islam itu apa? Anta syahada la ilaha illallah. Tetap syahadatnya. Nggak berubah. Itu waktu qimus sholat dan menjalankan sholat, sholatnya juga tetap nggak ada yang berubah. Tetap 5 waktu. Kemudian ada yang nambah, ada yang ngurangi 3 waktu aja ribut. Nanti sama. Waktu dia zakatnya tetap memberikan zakat, hanya zakatnya beda. Kalau di sana gandum, di sini beras. Ya. Tapi ukuran sami kan? Ukurannya sama ukurannya. Terus puasa. Sama, hanya namanya di sana syahrul syam, di sini bulan puasa. Karena dulu dalam ajaran yang sebelum Islam, ajaran Hindu itu ada namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Persiapan mokso. Nah, upawasa inilah yang kemudian ketika syahrul syam datang, dibilang loh kok mirip upawasa. Maka syahrul syam disebut bulan puasa. Iya, mulai dari khaitil abyadi, khaitil aswadi, sinar putih dan sinar hitam. Ya sama, waktunya sama. Haji juga sama. Hanya dulu untuk menghindari kesalahpahaman, ada haji ke Gunung Merapi. Ya, karena haji itu berat bagi orang yang baru masuk Islam di zaman wali. Karena di sini meninggalkan candi dari batu, khawatir kalau ketemu Ka'bah dari batu, masalah nanti. Loh kok sama? Dulu di sini muteri candi, itu muter melingkar belok kiri, kainnya selempang, warnanya kuning. Nanti khawatir sana kaget, loh kok di sini muter kiri juga. Di sini nanti selesai upacara suci, rambutnya kan digundul. Kok di sana takhalul. Ya. Terus kalau di sini selesai ibadah itu air suci, jumprit, ada Arjuno. Sana Zam-zam. Untuk menghindari ketasabuh, kekhawatiran, kekeliruan itu, maka sebaiknya ke Gunung Merapi dulu hajinya. Kenapa? Di Gunung Merapi ada satu masjid. Tinggalannya Syekh Jumadil Kubro. Kamu sholat di sini 41 kali. Sholat Jumat jangan putus. Itu sama dengan pahalanya ibadah haji. Itu sebenarnya di balik itu semua ada seperti itu. Tapi orang salah paham, haji kok ke Gunung Merapi. Haji kok ke Gunung Bawah Karaeng. Karena di Bawah Karaeng sana ada Datuk Ribandang. Muridnya Sunan Ampel. Loh, semua sama sesungguhnya. Islam dimanapun sama. Coraknya aja yang beda, hajinya sama. Kalau di sana langsung ke Ka'bah. Nah di sini hajinya ke Ka'bah palsu dulu. Di alun-alun kota. Namanya manasik haji. Gitu. Memang ya sebenarnya sih pada konteks untuk beribadahnya mungkin sama. Begitu juga menika Gus berkaitan dengan tahlil. Jadi kan banyak juga ini yang
terjadi perdebatan berkaitan dengan tahlilan dan ziarah kubur. Nah, untuk konteks tahlilan dan ziarah kubur yang cukup mengakar di masyarakat Indonesia, Gus, bagaimana tinjauan dari sudut pandang Islam? Apakah dilarang atau malah dianjurkan? Dianjurkan. Ngaten ya, Gus? Iya, karena orang Islam itu kalau mati disuruh ngubur. Iya, agar nanti bisa ditengok kuburannya. Kalau tidak usah ditengok, ngapain dikubur? Buang aja ke sungai. Atau di ngaben ya? Atau di ngaben. Disuruh ngubur itu maksudnya biar bisa ditengok. Makanya Nabi memerintahkan fazuruha, berziarahlah. Nah, persoalannya adalah orang ada yang mensalahpahami bahwa di dalam berziarah itu ngapain. Kan setelah ke kuburan itu berziarah itu ngapain? Fazuruha, berziarah itu ngapain? Nah, ada yang berdoa. Ada yang berdoa. Nah, berdoa ini ada yang kemudian doakanlah orang yang sudah meninggal ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terhadap orang-orang yang dulu yang sudah pergi membawa iman ini doakanlah. Nah, cara berdoanya itu macam-macam. Nah, ini kan masalah produk. Jangan-jangan ini kejengkelan terhadap produk yang berbeda kan gitu. Kan masalahnya ngaten, Gus. Ada lagi ini orang tuanya meninggal atau keluarga meninggal. Habis gitu ini setelah dimakamkan, kalau saya ini ada masih ada tahlilan untuk sampai 40 hari kan gitu. Ada yang buat apa? Didongakno tekan omah nyampe sudah cukup, gak usah tahlilan. Didoakan masing-masing kan gitu, Gus. Nah, hal-hal seperti ini kan kelihatannya memang sedikit ada perdebatan di masyarakat kita, Gus. Mungkin panjenengan lebih bisa memberikan pemahaman untuk masyarakat tentang. Jadi gini loh, Mbak Estu ya. Kesepakatan bahwa orang mati itu didoakan. Semua sepakat. Nggak ada yang salah paham di situ. Cuman kan kemudian ketika doa ini tidak kemudian menspesifikasi harus seperti apa. Itu harus seperti apa. Akhirnya kemudian konsep berdoa ini menghasilkan ada produk-produk doa. Ya, produk-produk doa. Ada yang minimalis. Semoga masuk surga. Ini minimalis. Ini minimalis lah ini kan. Kemudian ada yang cuman online. Semoga arwahnya. Ini kan dari jauh kan ini sistem online. Ya kan? Ngikuti perkembangan. Perkembangan online. Nah, semoga arwahnya. Ada yang dengan cara cuman diem aja. Mengheningkan cipta mulai. Itu juga mekanisme doa. Nah, ada juga yang berdoa itu dengan mengirimkan doa-doa kalimat thayyibah. Sesungguhnya masalahnya di kalimat thayyibah. Berhubung yang dibaca itu la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu dalam bahasa Arab sebutannya adalah tahlil. Kalau la haula itu khauqala. Kalau tasbih itu subhanallah. Kalau istighfar itu astagfirullah. Lah, berhubung yang dibaca itu la ilaha illallah, maka disebut tahlil. Nah, orang Indonesia itu kalau sudah dipakai ada akhiran an. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Kerudungnya Mbak Estu itu kalau belum dipakai baru kerudung. Begitu dipakai kerudungan. Masih di pasar namanya jilbab. Begitu dipakai jilbaban. Akhiran an inilah yang kemudian menjadi perdebatan orang-orang yang punya ilmu. Sesungguhnya di situ. Nah, tahlilan ini kemudian adalah doa. Nah, terhadap orang mati itu ada sedekah. Nah, ketika kalimat thayyibah dipertemukan dengan sedekah, ada makanannya. Ada makanannya. Makanan ini ya sesuai yang dimakan oleh orang. Setelah itu ada kiai yang berdoa. Allahumma barik
lana. Lah dulu itu setiap ada kiai datang ada makanan doanya Allahumma barik. Borak-barik. Akhirnya di Jombang kan namanya barian. Barian leres. Gitu. Setiap Jumat Legi barian. Inci. Nah, orang mengatakan itu memberatkan keluarga mayit. Tapi ulama lokal pinter. Kalau ada orang mati biar gak memberatkan mayit, ada yang nyelawat. Bawa beras, bawa uang, mie. Jadi sesungguhnya yang dimasak itu adalah dari para tetangga itu. Tapi kalau dibawa ke kuburannya nggak bisa. Harus dimasak untuk dimakan kembali bersama-sama biar menjadi sedekah. Berhubung sing sedekah itu banyak di dalam bumi, maka ada istilah sedekah bumi. Sebenarnya itu. Allah, semuanya ternyata saling berkaitan. Dan itu dulu orang bahasa kita yang lama itu mendoakan para leluhur. Itu namanya srodo. Nah makanya serodo itu ketika dilakukan namanya nyadran. Ini kan bahasa orang lama. Nah persoalannya bahwa selalu dikaitkan zaman Rasul tidak ada. Nah ini yang jadi persoalan itu kan ada juga yang menganggap tahlilan dan ziarah kubur itu dilarang dan dianggap musyrik. Ngaten lho Gus. Nah lalu sikap seperti apa yang harus kita kedepankan ketika ada pikiran-pikiran semacam itu? Ya itu dimanapun kan, dimanapun. Dulu pesantren itu juga dilarang. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa penyebab kejumudan Islam itu karena pesantren. Akhirnya kemudian banyak sekali yang kemudian bikin sekolahan bukan pesantren. Tapi seiring waktu yang benar pesantren, akhirnya banyak juga yang bikin pesantren. Tahlil ini juga sama. Itu karena memang ini adalah cara mendoakan. Maka kemudian ada juga yang tidak setuju. Tidak setuju. Nah yang tidak setuju itu kemudian melarang. Tapi fakta di masyarakat kan tetap aja bahwa yang tahlilan lebih banyak daripada yang tidak. Napa malih Jombang. Napa malih Jombang. Mboten tahlilan mangke langgih pripun. Oh ya repot niku. Mbahne tangi niku mangke. Artinya bahwa semua mengalami uji material gitu ya. Uji material di lapangan. Persoalan kalau dalilnya semua punya. Dan bicara pesantren Gus, sebenarnya kalau bicara pesantren itu kan nggak melulu hanya belajar agama yang saklek yang seperti dulunya, tetapi kan juga di pesantren bisa ditanamkan bagaimana membentuk santri-santri ini menjadi santri yang mempunyai nasionalisme yang tinggi, santri yang bisa memahami perbedaan, saling hormat menghormati, ngaten Gus. Tentunya benar-benar bisa menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, itu dulu sudah awal. Jadi ketika Islam datang, ini kan menghadapi masyarakat yang berbeda. Berbeda bangsa yang banyak, berbeda suku, berbeda agama. Tapi bangsa Indonesia punya slogan besar, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, lah persatuan itu adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Islam. Nah, bagaimana persatuan ini tetap ada walaupun berbeda-beda. Maka Islam kemudian memberikan tawaran. Satu konsep baku yang diberikan oleh Rasulullah terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Tapi agar tetap terjadi persatuan. Caranya gimana? Rasul punya konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua sesungguhnya adalah para pemimpin yang saling bertanggung jawab. Maka kemudian konsep ra'iyah yang menjadi manusia yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab ini diterapkan menjadi konsep baku untuk menjadikan masyarakat Indonesia berbeda-beda tetapi tetap saling bertanggung jawab. Konsep ra'iyah itulah yang sekarang menjadi rakyat. Jadi Indonesia bukan people.
Kalau people itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator. Diktator mayoritas. Indonesia juga bukan komunis. Kalau komunis itu diktator proletariat. Iya kan? Khilafah itu diktator. Ini apa? Pemimpin. Nah, ro'iyah itu semayoritas apapun masyarakat Nusantara. Jadi Islam semayoritas pun nggak akan saling menindas. Karena ro'iyah itu saling bertanggung jawab. Nah, konsep ro'iyah itulah yang diterapkan menjadi rakyat di Indonesia sekarang. Maka kalau ada pertanyaan kenapa Arab itu satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa Indonesia puluhan bangsa, puluhan agama bisa bersatu dalam satu negara? Karena konsep ro'iyah adalah konsep di mana semuanya saling bertanggung jawab. Dan kayaknya satu-satunya bangsa Muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya itu Muslim Indonesia. Luar biasa, Gus. Jadi santri dari dulu sudah terbiasa dengan perbedaan. Bahasanya apalagi yang dicari. Iya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nah, terkait pesantren kan sama juga. Sama juga pesantren itu ngajarkan agama. Tapi kan kemudian akan berkembang. Saya ngajarin sholat. Misalnya agama itu sholat. Tapi sholat itu kan nutup aurat. Aurat itu urusannya sama kain. Kain itu urusannya sama pabrik kain. Lah, kalau kemudian kita belum bisa bikin kain, tapi kita baru bisa pakai kain produksi orang, ya jangan dikafir-kafirkan produsen kainnya. Wah, kalau bicara itu panjang nanti, Gus. Ya. Panjang, kita nggak cukup sehari nanti kalau bahas. Berhari juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya asal temenin Mbak Istu. Ya. Kan diskusinya bisa rame nih. Jombang Lamongan. Cocok, Gus. Iya. Nah, ini satu lagi pertanyaan buat Gus Muafiq ini. Nah, yang ditanyakan ini terkait dengan korelasi. Bagaimana sebenarnya korelasi, dinamika, dan keterkaitan antara Islam dan kebudayaan. Karena dari tadi itu batasannya itu kepingin membahas masalah Islam, agama Islam, dan budaya. Karena kita berbicara tahlilan itu kan sebenarnya budayanya masyarakat Indonesia. Oh, enggak. Tahlilan itu bukan budaya. Ngaten ya, Gus? Itu agama. Yang agama itu ya, untuk yang berdoakan. Kita berdoa. Nggak, bahasa tahlilannya itu kan adanya di sini. Ya, ada di sini. Tapi kan? Tahlilnya? Kalau yang kita ucapkan dalam tahlilan ya agama. Karena ya itu ada dalam Al-Quran. Iya, nah budayanya itu adalah muter. Bareng-bareng. Itu di tempat saya begitu. Nah, iya, itu budayanya. Terus kemudian apa? Di situ ada ayamnya. Nah itu budaya ayamnya ini. Jadi sedekah menggunakan ayam karena ayam itu budaya sini. Nah kalau budaya Timur Tengah kan kambing. Wah kegedean nek kambing mahal. Jadi makanya gini loh misalnya ya. Jadi agama dan budaya itu nggak bisa kemudian dibikin satu konsep yang apa? Yang sendiri-sendiri. Contoh misalnya puasa. Puasa itu agama. Iya. Kolaknya budaya. Merconnya budaya. Selalu di Jombang kan tor. Sahur ora sahur sak karepmu kan gitu ada kan gitu. Itu budaya. Mercone nggih ngaten kok. Ya nggih budaya. Salat itu agama. Beduknya budaya. Sarungnya ini budaya. Dulu dari Arab jubah. Jubah kemudian di sini bermasalah kan karena nggak bisa pakai nanam padi, pakai sawah. Akhirnya jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongan baju syar'i namanya sar'un. Sar'un. Nah, orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo. Sar'un jadi sarung. Saruan jadi sarungan. Iya kan gitu. Sholat itu ya agama. Tapi orangnya karena di sawah menghasilkan budaya sholat itu nunggu jamaah yang di sawah. Nah, akhirnya budaya nunggu itu melahirkan pujian. Robbana ya Robbana dzolamna dan seterusnya itu. Capek nunggu. Ada yang datang 2, malah ngerokok depan masjid. Kiainya kan capek.
Akhirnya di Jombang ada tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe kan ya. Kalau udah iya. Nah kalau perkara. ya itu. Lah nanti terus ada kalau udah capek kiainya baru pujiannya galak. Diuruki anjang itu baru begitu. Nah ini itu budayanya untuk menghantarkan syar'inya ini. Dan ternyata itu juga sangat mudah. Jadi untuk diterima mulai dari anak-anak kecil mudah ditirukan. Justru yang seperti itu mereka berbondong-bondong ke masjid, ke musola. Saya kira menurut pandangan saya kira itu sesuatu yang masih sangat baik untuk dilanjutkan, Gus. Ya, karena itu nanti konsep ro'iyah itu terjaga. Kalau sudah seperti itu ziarah kubur ya. Ya kalau ziarah kubur satu, kalau guru-gurunya diziarahi semua. Akhirnya orang Jakarta kan ziarah ke Jombang. Itu bis pariwisata laku. Sampai odong-odong laku. Sampai di sana bakul nasi laku. Bakul ini laku semua. Nanti kemudian begitu sampai di sana ziarah ke Jombang. Orang Jakarta cinta sama Jombang karena di situ gurunya bersemayam. Ziarah ke Demak karena di situ ada makamnya Sunan Kalijaga. Orang cinta sama Demak. Terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam akan terbangun rasa cinta terhadap tanah itu. Kalau itu menyeluruh, itulah bangunan cinta tanah air. Suruh ngebom ya nggak berani mau ada makam gurunya. Apa mana ngebom ning Lamongan? Nggak berani. Nah, Amrozi itu nggak suka ziarah. Itu orang Lamongan, tapi dia dari dulu anti ziarah. Mukhlas itu anti ziarah. Sebenarnya saya juga kenal. Ngaten ya, Gus. Tadi itu memang keluarga anti ziarah dulu. Teman dekat mboten? Ya kalau dekat sih enggak. Ya. Alhamdulillah. Karena beda urusan tumpeng tadi itu. Urusan mekengan beda. Dari dulu memang sering ya ketemu tapi enggak sampai akrab juga enggak. Alhamdulillah, Gus. Akhirnya banyak sekali hal yang bisa kami dapatkan dari perbincangan pada sore hari ini. Baiklah sobat sekalian, begitu luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini. Sampai tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Penghujung acara kita kali ini loh, Gus. Sudah selesai? Sudah selesai. Kan sebentar lagi juga sudah maghrib. Udah ngerti gitu, pakai kaos oblong aja tadi saya. Itulah. Jadi tadi kita telah banyak belajar tentang bagaimana sesungguhnya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan juga memberi teladan bagaimana kita bersikap terhadap fenomena atau isu tahlilan dan ziarah kubur. Sobat BKN semuanya, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan ini, mari kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Salah satu bentuk yang paling nyata yaitu dengan terus menegakkan ajaran Islam dan di saat yang bersamaan tetap menjaga toleransi, harmoni, tradisi yang sudah mengakar di tengah masyarakat Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok sore jelang buka puasa, tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih Gus. Insya Allah kita kepanggil lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amanan maqbulan wa wasli rizqan thayyiban fatub alaya taubatan nasuha fatub alaya taubatan nasuha hamba-Ku ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudilah engkau mau peduli. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. ذنبي ونفسي كسري والألم